Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini tentang gereja sebagai keluarga, sebagai gereja rumah tangga. Keluarga sebagai gereja rumah tangga. Saudara-saudari yang terkasih, hal yang paling sulit dalam kehidupan ini adalah menasehati orang yang sedang jatuh cinta atau menasehati orang gila. Omongannya tinggi-tinggi, kadang tidak jelas. Bilang mau membangun jembatan, padahal di bawahnya tidak ada sungai. Begitulah bahasa orang yang sedang jatuh cinta atau orang gila. Membangun keluarga diajak untuk menjadi gereja rumah tangga, di mana Allah menjadi segala-galanya dan setiap anggota keluarganya saling penuh kasih, saling mencintai, saling setia. Gereja sebenarnya mendengarkan keluarga. Itu poin yang harus kita ingat. Yang kedua, keluarga dalam rencana Allah. Sejak zaman penciptaan, Allah ingin manusia membentuk keluarga yang bahagia. Selain itu, keluarga sebagai dalam rencana Allah, keluarga juga menjalani perutusan. Keluarga tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi keluarga dipanggil untuk menjalani perutusannya sesuai dengan sifat, hakikat, dan tujuan perkawinan. Maka buah-buah sukacita Injil dalam keluarga pertama-tama harus nampak. Kesabaran, pengertian, kebersamaan saat makan, doa adalah salah satu contohnya. Sukacita keluarga juga dialami secara relasional saat menjalin perjumpaan dan kebersamaan hidup yang bermutu, mempererat tali kasih, saling memaafkan, menunjukkan sikap tenggang rasa dan keberanian berkorban, serta sadar akan tanggung jawab pada generasi selanjutnya. Sukacita keluarga juga dialami secara sosial melalui kepedulian terhadap orang lain, pelayanan yang tulus terhadap sesama, bekerja sebagai panggilan, dan memberi teladan yang baik dalam hidup. Sukacita keluarga makin sempurna saat keluarga disapa dan diteguhkan oleh gereja dalam pelayanannya. Tantangan keluarga dalam memperjuangkan sukacita Injil itu banyak. Tantangan itu antara lain kesulitan ekonomi, situasi sosial, budaya, agama, kepercayaan yang tidak selaras dengan nilai-nilai perkawinan Katolik seperti poligami, mahalnya mas kawin, kuatnya tuntutan pernikahan adat, hidup sebagai keluarga migran atau perantauan, perkembangan media informasi yang menggantikan perjumpaan pribadi, dan pemujaan kebebasan serta kenikmatan pribadi. Kelemahan
itu datang dari diri kita, sedangkan tantangan itu datang dari luar. Kalau tadi kita berbicara tentang tantangan, sekarang kita berbicara tentang kelemahan. Kelemahan itu antara lain kekurang dewasaan pribadi masing-masing, terutama suami dan istri, dan kepicikan wawasan, penyakit, meninggalnya pasangan, keterbatasan kemampuan orang tua untuk mengikuti perkembangan dan pendidikan anak-anak, ketidaktahuan tentang makna dan tujuan perkawinan Katolik, kesulitan dan ketidakmampuan untuk hidup bersama karena perbedaan agama dan budaya, hidup dalam perkawinan tidak sah, ketidaksetiaan dalam perkawinan, dan hadirnya orang ketiga. Bisa pria idaman lain, bisa wanita idaman lain, atau keluarga besar kita ikut campur tangan. Dan yang terakhir, kejadian tragis, harus ada perpisahan yang tak terelakkan. Tantangan dan kelemahan hidup berkeluarga ataupun hidup kita sebagai orang beriman menyebabkan perasaan terbebani, bingung, sedih, sepi, bahkan putus asa bagi anggota keluarga. Tantangan itu membawa krisis iman yang merintangi, yang membatasi, bahkan menghalangi keluarga untuk setia kepada iman Katolik dan menghidupi nilai-nilai luhur perkawinan. Di tengah pergumulan perjuangan untuk memartakan sukacita Injil, keluarga mesti datang dengan rendah hati untuk dikuduskan oleh Allah yang berbelas kasih, yang melampaui kelemahan dan kedosaan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, belas kasih Allah itu merupakan besar sekali dalam hidup kita, melampaui kelemahan kita, melampaui dosa kita. Dan itu merupakan sukacita yang patut disyukuri dan disadari, dialami oleh setiap keluarga. Kekudusan keluarga merupakan rahmat sekaligus tugas bagi keluarga untuk dipertahankan. Keluarga merupakan buah sekaligus tanda kesuburan adikodrati gereja serta memiliki ikatan mendalam sehingga keduanya disebut sebagai gereja rumah tangga. Sebagai gereja rumah tangga, keluarga menjadi pusat iman, pewartaan iman, pembinaan kebajikan, dan kasih Kristiani dengan mengikuti cara hidup gereja perdana. Lihat Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Gereja rumah tangga mengambil bagian dalam 3 fungsi imamat umum Yesus Kristus, yakni sebagai guru untuk mengajar, imam menguduskan, dan gembala yang memimpin. Gereja rumah tangga dibangun berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang diwujudkan dalam masyarakat majemuk. Dalam reksa pastoral kita, gereja mesti berangkat dari keprihatinan dan tantangan keluarga zaman ini yang semuanya membutuhkan kerahiman Allah, membutuhkan belas kasih Allah. Gereja dipanggil untuk menunjukkan wajah Allah yang murah hati, yang berbelas kasih melalui pelayanan, terutama kepada mereka yang paling lemah, yang rapuh, yang terluka, yang menderita. Kerahiman Allah tidak pernah bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, tetapi bergerak melampauinya karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes
bab 4 ayat 8. Keluarga Katolik dipanggil untuk mewartakan sukacita Injil dengan kesaksian hidupnya dan kepeduliannya terhadap keluarga-keluarga lain. Dengan demikian, keluarga sungguh menjadi gereja rumah tangga yang tidak terkungkung dengan dirinya sendiri, tetapi menjalankan tugas perutusannya untuk memajukan gereja dan menyejahterakan masyarakat. Lihat Familiaris Consortio nomor 42. Tantangan, kesulitan memang ada, tetapi kita harus yakin bahwa setiap kesulitan dan setiap tantangan pasti ada jalan keluarnya. Mari kita setia sebagai anggota keluarga. Dan masalah moral keluarga yang paling kelihatan sekarang adalah: 1. Masalah aborsi. Yang kedua, masalah kontrasepsi. Yang ketiga, masalah bayi tabung. Selain itu, kita juga hidup di dunia milenial. Hampir setiap anggota keluarga pegang handphone pintar. Dan kita diajak untuk bersikap bijak menggunakan teknologi modern zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau dulu mau menikah sulit diingatkan, dan sekarang ketika saudara-saudari menikah menghadapi tantangan dan kesulitan, itu adalah panggilan. Tantangan dan kesulitan adalah rahmat Allah yang perlu digali terus-menerus, sehingga kita bertumbuh sebagai orang beriman dan menjadi manusia dewasa. Saya pernah diundang untuk merayakan 25 tahun perkawinan. Saya tanya kepada suami istri ini, apakah selama 25 tahun menikah Bapak Ibu pernah bertengkar? Mereka menjawab, tidak pernah sama sekali. Pasti Bapak Ibu tidak percaya karena Bapak Ibu hampir pernah bertengkar. Mungkin juga malah pertengkaran hampir setiap hari. Resepnya apa? Ketika saya tanya Bapak Ibu tidak bertengkar, ketika yang satu mengajak marah, yang satu diam. Ketika suami ngajak marah, yang istri diam. Itulah salah satu pengalaman iman. 25 tahun menikah tidak pernah mengalami pertengkaran. Dan dalam membangun keluarga, kalau salah satu pasangan merasa lemah, yang lain harus menguatkan. Dan sebagai suami istri dipanggil untuk setia dalam hal menjalani janji perkawinan, setia dalam hal mengelola keuangan, setia dalam hal kehidupan seksual. Penyelewengan terhadap keuangan dan penyelewengan terhadap relasi seksual bisa menimbulkan percecokan dan ketakutan. Dan orang yang hidup dalam percecokan dan ketakutan tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Saudara-saudari yang terkasih, bersyukurlah atas keluargamu. Seperti kata Bapa Suci, suami bukanlah orang yang sempurna, istri juga bukan orang yang sempurna, maka anak-anak yang dilahirkan pun bukan anak-anak yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan sebagai manusia dan sebagai umat beriman, rahmat Tuhan cukup untuk kehidupan kita. Rahmat Tuhan lebih besar daripada kelemahan hidup kita. Kita mengerti, kita mengalami, keluarga memang selalu dalam masa transisi dan masa krisis. Agama yang boleh mengadakan perceraian,
perceraian begitu tinggi di Indonesia. Bagaimanapun, apapun alasannya, perceraian itu melukai hati, menyakiti hati, dan yang menjadi korban terutama anak-anak. Kita bersyukur bahwa Gereja Katolik tidak mengenal perceraian. Kesulitan dalam hidup suami istri, kesulitan dalam mendidik anak-anak pun tidak boleh menggagalkan perkawinan. Mari kita saling membantu, mari kita saling mendukung dalam kehidupan yang penuh kelemahan dan penuh tantangan ini. Kita semua ada dalam rencana Allah. Kita semua diundang oleh Allah untuk selamat. Kita semua dipanggil Allah untuk bahagia. Dan semoga kita semua, keluarga-keluarga Kristiani di Indonesia, sungguh mampu menjadi gereja rumah tangga, di mana setiap anggota keluarganya berjumpa dengan Allah dalam doa, di mana setiap anggota keluarganya saling setia, saling mengasihi, penuh cinta, dan terutama kepada Bapak Ibu suami istri. Mari kita menghadirkan wajah Allah yang ramah, menghadirkan wajah Allah yang penuh kasih kepada anak-anak kita. Mari kita bekali anak-anak kita sebagai generasi hebat. Generasi hebat adalah generasi yang beriman mendalam kepada Tuhan dan menjadi manusia dewasa. Dengan begitu, dalam kehidupan yang sementara ini, dalam kehidupan yang fana ini, kita bisa menggunakan sisa hidup kita untuk saling membahagiakan satu sama lain. Dalam kelemahan, mari kita saling menguatkan. Dalam kemarahan, mari kita berdamai. Kita diajak untuk bersukacita, kita diajak untuk bergembira. Sukacita kasih dalam membangun keluarga. Dan keluargamu adalah sakramen, artinya tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Kita semua menjadi tanda, kita semua menjadi sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada perpecahan di antara kita, jangan ada iri hati di antara kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji kemuliaan Tuhan. Mari kita setia satu sama lain. Semoga setiap keluarga Kristiani diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mampu menjadi gereja rumah tangga, menjadi sakramen keselamatan. Saya akan mohonkan doa dan berkat untuk keluarga-keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Engkau Maha Kuasa, kami mengucap syukur atas berkat-Mu, terutama bagi keluarga-keluarga Kristiani. Di tengah-tengah aneka kesulitan dan tantangan hidup, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu, Roh Kudus-Mu bagi anggota-anggota keluarga. Semoga mereka terpaut pada cinta kasih-Mu, saling memaafkan bila ada kesalahan, saling menguatkan bila ada kelemahan. Jauhkanlah setiap keluarga dari rasa bosan, dari rasa terasing satu sama lain. Semoga mereka Engkau berkati, suami Engkau berkati, istri Engkau berkati, anak-anak pun Engkau berkati, sehingga mereka bertumbuh menjadi generasi hebat, generasi yang beriman kepadamu, menjadi manusia yang dewasa. Dengan demikian, nama-Mu semakin dimuliakan, dan kami semua mengalami belas kasih dan kerahiman-Mu
dalam kehidupan setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.